Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah, jemaah Masjid Al-Ikhlas yang berkesempatan kali ini untuk mengikuti itikaf. Sebagaimana telah kita programkan, insyaallah ba'da subuh dan ba'da asar kita ada sedikit muzakarah, kita munasahah terkait dengan beberapa masalah dalam fikih ad-din, dalam kita tafaqquh fid-din tentunya, sebagai pengingat untuk diri anak sendiri terutama dan kita semua. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman tanfa'una bihi. Allahumma arzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa walidayhim wa limasyayikhina wa lil muslimina wal muslimat innaka antal ghafurur rahim. Allahumma aslih lana ajma'in dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Pada pertemuan pertama ini izinkan Anda membawakan atau kita membahas tentang masalah ikhlas. Ya, tentang masalah ikhlas ini seorang ulama yaitu Syekh Husain Al-Awayyishah, muridnya Syekh Albani, sampai membuat sebuah kitab khusus namanya Kitabul Al-Ikhlas. Dan juga nanti atau kita bacakan, kita dengarkan bersama dari kitab oleh Imam An-Nawawi, yaitu At-Tibyan fi Adabi Hamatil Quran, terkait dengan masalah adab-adab orang yang membaca Al-Quran dan juga orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran, tentang masalah keikhlasan. Kita semua ketahui ikhwah bahwa manusia pada hari ini di atas permukaan bumi ini dengan berbagai keyakinannya, berbagai akidahnya, agamanya, dan juga keinginan-keinginan yang diinginkan, semua itu mereka melakukan itu semua tentu untuk mewujudkan kebahagiaan yang ingin diraih dan digapai. Tapi ada juga banyak yang meraih atau ingin mencapai kebahagiaan itu dengan jalan yang salah, dan ini banyak sekali dilakukan oleh manusia. Berkata di sini Syekh hafizahullah taala, fa innahu la hayata lil qulubi wa la sa'adata wa la istiqrara illa bil ikhlas lillahi ta'ala. Berkata Syekh Husain Al-Awayyishah di sini bahwasanya sesungguhnya tidak ada kehidupan bagi hati, tidak ada kebahagiaan bagi hati kita, juga tidak akan bisa dia teguh dan mantap hati itu kecuali dengan dia mengikhlaskan seluruh amal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ada di sini disampaikan oleh beliau, ada ungkapan seorang ulama atau seorang syair. Beliau bakal sebuah syair bahasanya, kalau kita bersungguh-sungguh dalam mencari kebahagiaan itu tetapi tanpa keikhlasan, maka sangat pantas untuk disampaikan apa yang disampaikan oleh seorang ulama dalam bentuk syair, yaitu idza lam yakun minallahi aunul fata fa awwala ma yajni alaihi ijtihaduhu. Seandainya tidak ada bantuan, pertolongan dari Allah ada seorang pemuda, maka yang pertama kali yang dia salahkan atau dia celah itu adalah ijtihadnya, kesungguhan dia. Jadi dia sungguh-sungguh tapi dengan jalan yang salah. Oleh karena itu ikhwah sekalian, ikhlas ini sangat penting untuk kita kaji dan kita bahas agar kita pahami betul tentang masalah ini, karena dalam masalah amal ini sebagai kita ketahui ya,
yaitu al-ikhlas kepada Allah itu syaratnya ada, diantaranya adalah ikhlas. Seperti dikatakan, wahai saudaraku, katanya Syekh di sini, sebelum kita melangkah satu langkah, ya, qabla an takhطو khutwatan wahidatan akhi muslim alaika an ta'rifa as-sabila allati fiha najatuka. Jadi wahai saudaraku, ya, sebelum kita melangkah satu langkah, ya, atau sebelum kita berkata dengan satu perkataan, atau sebelum kita membaca misalnya dalam Al-Quran satu ayat dari ayat Al-Quran, maka hendaklah kita betul-betul mengenal jalan yang dengannya kita akan bisa selamat. Fala tat'ab nafsaka bi kasratil a'mal. Jangan kita perbanyak, jangan kita membuat lelah diri kita atau jiwa kita, diri kita ini dengan banyak amal, ya. Karena farubba muqsiri min a'mali la yufiduhu illa at-ta'bu minha fid dunya wal adabu fil akhirah. Karena betapa banyak orang yang memperbanyak amal tetapi tidak bermanfaat bagi dia sama sekali, kecuali hanya kelelahan dengan amal itu di dunia dan juga nanti adab kelak di akhirat. Nasallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, fal ta'lam qabla kulli syai'. Oleh karena itu adalah kita ketahui sebelum segala sesuatu, yaitu syarat madza yustaratu lil amali hatta tuqbal. Karena kita ketahui dulu apa syarat amal ini agar dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang tidak boleh, tidak dua perkara yang agung ini, sangat besar ini harus ada pada setiap amal kita. Kalau tidak, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama, ayyakuna sahibuhu qad qasada bihi wajh Allah azza wa jalla. Yang pertama, ikhwas sekalian, yaitu orang yang melakukan amal itu betul-betul mengikhlaskan tujuannya itu hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ayyakuna muwafiqan lima syara'ahu Allah taala fi kitabihi au bayyanahu rasuluhu fi sunnatihi. Yang kedua, nah ini yang sangat penting juga tentunya di samping keikhlasan tadi, yaitu hendaklah amal kita itu betul-betul sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, dalam Al-Qur'an, dan sesuai dengan apa yang dijelaskan amal tersebut oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya. Di sini juga Syekh ini mengatakan pentingnya kita untuk berhati-hati di dalam kita beramal, hendaklah kita betul-betul waspada, karena dua perkara ini, itu ikhlas dan mutaba'ah, ini adalah dua rukun amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. La budda ayyakuna khalisan lillah. Tidak boleh tidak, dia harus betul-betul ikhlas karena Allah, dan juga dia shawaban ala syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sesuai dengan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita perlu bertanya atau kita pertanyakan sedikit makna ikhlas itu. Jadi para ulama memberikan takrif ikhlas ini banyak sekali, jemaah. Nah, di sini di Syekh Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan seperti ini. Di antara makna ikhlas itu yaitu al-ikhlas istiwa'ul af'alil abdi fi zahir wal batin. Ikhlas itu artinya sama perbuatan seorang hamba itu, baik yang lahir maupun yang batin. Kemudian juga sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ikhlas itu innama yuhfadhu rajulu ala qadri niyyatihi. Jadi seseorang itu akan dijaga menurut sesuai dengan kadar niatnya, Dan selainnya juga itu innama yu'tan nasu ala qadri niyyatihim. Seseorang itu akan diberikan, ya, atau manusia itu akan diberikan balasan sesuai dengan kadar niatnya. Jadi seperti itu. Kemudian juga ada ikhlas itu juga diantaranya berkata Zunnun rahimahullah ta'ala, ada 3 tanda ikhlas itu, jemaah. Yaitu beliau katakan istiwa'u madhi wa dzami minal amal. Jadi sama saja apakah dipuji atau manusia atau dicela manusia, dia tetap lakukan itu suatu amal, karena betul-betul dia sudah hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wanisiyatu nu'ratil, dan juga dia tidak memperhatikan itu diperhati oleh manusia atau tidak.
Jadi betul-betul dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga ada perkataan yang sangat bagus dari seorang ulama, Fudail bin Iyad, yang kita semua sudah ketahui tentang syarat amal itu. Di antara perkataan beliau tentang masalah surat Al-Mulk itu, beliau katakan tentang ikhlas ini jemaah. Nah, ini agak sedikit lebih dakik, lebih terperinci lagi. Tarkul amali li ajli nasi riyaun. Subhanallah. Jadi kita tinggalkan amalan, kita tidak beramal atau tidak tinggal meninggalkan suatu amalan karena manusia, itu namanya riya. Jadi kita tinggalkan suatu amalan karena manusia, itulah namanya riya. Wal amalu li ajlin nasi syirkun, dan kita beramal karena manusia, itulah kesyirikan. Wal ikhlasu, dan ikhlas itu ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu adalah engkau dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi keselamatan Allah dari keduanya ini. Jadi kita beramal, tinggal kita meninggalkan amal karena manusia, itu justru namanya riya. Dan juga wal amalu li ajlin nasi, itu namanya kesyirikan. Karena kita beramal karena manusia, itu namanya kesyirikan. Wal ikhlasu ayyu'afiyakallahu minhuma. Ikhlas itu adalah engkau dipelihara, dijaga, diselamatkan Allah dari keduanya ini. Jadi kita tidak tinggalkan amal karena manusia dan tidak kita beramal karena manusia. Nah, contoh yang pas tentang ayat ini, tentang misalnya masalah sholat jamaah, ada dijelaskan oleh para ulama di sini. Rasanya seperti perkataan Sa'id bin Wahab Al-Qahtani, misalnya kita datang sholat, gitu. Ada nanti waswis syaitan, nanti kamu akan riya. Hanya kita tinggalkan amal, tidak bisa kita masuk datang sholat, yatul masjid dan sebagainya. Kalau tinggalkan itu namanya riya. Nah, caranya diantara kiat oleh para ulama disebutkan di sini, bahwasanya kita tadi lupakan pandangan manusia, dalam artian bahkan beliau bahasakan itu, kita anggap itu manusia itu batu, atau bahkan di sini dikatakan sebagai hewan gitu. Ya, jadi seperti hewan, jadi tidak bisa la yadur wa la yanfa. Jadi tidak memberikan manfaat, tidak juga bisa memudaratkan. Jadi kita misalnya dalam perkataan ini masalah sholat yang mudah sekali untuk masuk dia, jadi kita tinggalkan itu semua, jadi kita laksanakan sholatnya. Bahkan juga berkata ulama yang lain, seandainya misal kita sholat kemudian dikata oleh syaitan, waswis syaitan kita, kamu itu riya, maka disuruh fazid tulan, tambah perpanjang sholatmu. Jadi kita lawan itu. Jadi dengan seperti itu, insya Allah biiznillah ta'ala, Allah Subhanahu wa taala seperti tadi kata ayu afiyah kalau minhum tadi, itu Allah akan menjaga, menyelamatkan kita dari hal seperti tadi. Jadi jangan sampai kita tinggalkan, karena takut dibilang riya, kita kerjakan. Yang penting itu jamaah, seperti nasihat para ulama, kita lupakan pandangan manusia itu, anggap itu, ya kalau di sini katakan anggap binatang, tapi anggap batu gitu, atau tiang dan sebagainya. Jadi manusia itu tidak bisa bermanfaat dan mudarat dengan apa yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Kemudian di sini dikatakan bahwasanya di antara keikhlasan ini penting sekali, sudah kita ketahui semua ayatnya. Wala budda minal ikhlas lillahi fi an-niyah. Perlu sekali kita mengikhlaskan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah niat kita. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika ad-dinul qayyim. Kemudian juga di sini jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang masa ini, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah, seandainya engkau menyembunyikan apa yang ada pada dadamu, pada hatimu, atau engkau tampakkan, Allah niscaya akan mengetahuinya. Di sini juga Allah telah mengingatkan kita semua tentang riya ini. Allah Subhanahu wa taala tentang masalah riya, yaitu kita bermesyirik, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ini khitab Allah Subhanahu kepada Rasulullah SAW. Seandainya engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, niscaya akan hapuslah amal-amalmu dan engkau niscaya akan menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Di sini juga kita ketahui ada ada ucapan kita kita pergi haji itu, labbaik Allahumma hajatan la riya fiha wa la sum'ah. Nah, itu hadisnya sahih. Di sini riwayat rawahu ad-Diya'u bi sanadin sahih, salah seorang ulama ahli hadis, bahwasanya
la riya fiha wala sum'a. Jadi tidak ingin dilihat, tidak ingin didengar. Nah, di sini juga jemaah disampaikan bahwasanya begitu inginnya setan itu merusak amal kita. Nasallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita jemaah, wa hadzara minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahdziran syadidan. Jadi Rasulullah betul-betul mengingatkan kita dengan peringatan yang sangat keras tentang masalah ketidakikhlasan kita dalam beramal. Subhanallah jemaah, sewaktu Abu Hurairah menyampaikan hadis ini sampai beliau itu pingsan 3 kali, baru beliau bisa menyampaikan hadis ini, yaitu bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi inna awalan nasi yuqda yaumil qiyamati alaihi rajulun istashhada. Jadi atau dalam riwayat itu awwalu ma tusya'aru fihi naru jahannam. Ada 3 golongan, ada 3 orang. Ada ada 3 golongan atau 3 orang nanti yang akan pertama kali nanti akan diadili atau akan ditanyakan tentang amalnya, akan diperiksa amalnya. Dan lihat ini itu akan 3 golongan yang dengannya pertama kali nanti dikobarkan api neraka. Jadi yang pertama yaitu orang yang mati syahid, ya, didatangkan dia, kemudian dia ditampakkan atau ditanyakan nikmat-nikmat Allah berikan pada dia dan dia kenal. Kemudian qala fama amilta biha, tentang dia berjihad sampai dia mati syahid, dia nampak dalam pandangan manusia. Dia katakan qataltu fika hatta istushhidtu, aku berperang di jalanmu sampai aku mati syahid. Ya. Qala kadzabta walakinaka qatalta li ayyuqal jari'un. Allah tuh Maha tahu jemaah apa yang dalam hati kita ini. Ini padahal amalan jihad amalan yang paling tinggi dalam agama dalam Islam. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui hatinya. Kemudian dikatakan kamu dusta, tapi kamu berperang itu untuk dikatakan kamu adalah seorang yang pemberani. Waqad qila faqad qila, telah disebut oleh manusia, engkau telah dielulukan, dipuji dan seterusnya. Tsumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian diperintahkan ditarik, dia diseret dengan di atas wajahnya sampai dilemparkan dalam neraka. Nah, kemudian yang kedua, orang laki-laki yang belajar ilmu dan diajarkan kepada manusia ilmu tersebut, wa qara'al Qur'an, dan membaca Al-Qur'an. Maka dikatakanlah, ditanyakan, dibawa dia di hadapan Allah SWT, ditanyakan tentang nikmat-nikmat itu. Kemudian apa yang kamu lakukan ya selama ini dalam engkau menuntut ilmu, mengajarkannya, membaca Al-Quran seterusnya. Ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Quran. Dia katakan seperti itu, dia jawab, aku belajar ilmu dan aku ajarkan dan aku membaca Al-Quran karenamu ya Allah. Tapi Allah Maha tahu apa yang dalam hatinya. Kadzabta walakinnaka ta'lamta liyaqal alimun. Kamu dusta, tetapi kamu belajar ilmu itu untuk kamu dikatakan orang yang alim, seorang ulama, ya, seorang guru, ustaz dan seterusnya. Wa qara'atul Qur'an liyaqal qari'un. Kamu membaca Al-Qur'an itu untuk kata kamu adalah ahli membaca Al-Qur'an, seorang qari. Faqad qila, telah disebut itu semua. Kemudian sebagaimana tadi juga, kemudian diperintahkan dia diseret dia di wajah, di atas wajahnya hatta ulqiya finnar. Nasallallahu. Dan juga yang ketiga, orang yang Allah luaskan rezekinya, kemudian dia infakkan itu fisabilillah, wa a'tahu fi min asnafil mal, yani seluruhnya fa'utiya bihi. Jadi seperti itu juga. Qala fa ma amilta biha, ditanyakan, tidaklah aku tinggalkan sebuah jalan yang kau suka untuk diinfakkan di dalamnya kecuali aku infakkan hartaku. Fika la fiha laka, karena engkau. Begitu dijawab, tapi Allah Maha tahu apa yang tersembunyi dalam hatinya. Dikatakan kadzabta walakinaka fa'alta liqal,
kemudian dikatakan engkau berdusta. Kamu lakukan itu semua untuk dikatakan oleh orang yang dermawan, orang entahlah yang baik hati, pemurah, dermawan dan seterusnya. Faqad qila. Jadi ini diingatkan oleh Rasulullah pada kita semua jemaah untuk pentingnya kita sebelum kita melangkah satu langkah, ya sebelum kita membaca mungkin suatu ayat atau sebelum kita berbicara dan seterusnya, hendaklah kita betul mengikhlaskan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentang masalah diingatkan juga bagi para orang yang menuntut ilmu atau belajar agama, man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'alamu illa liyusiba bihi arada minad dunya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Nasallallahu alaihi. Jadi barang siapa yang belajar suatu ilmu yang dengannya dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, tetapi pada hakikatnya la yata'alamu illa liyusiba bihi arada minad dunya. Tapi dia tidak pelajari itu semua untuk tapi semata-mata mendapatkan bagian dari kepentingan atau dunia. Ya, dari tadi seperti dikata tadi, mungkin dia belajar untuk dikatakan orang yang alim atau dan seterusnya. Nah, orang yang melakukan seperti ini, nasallahu alaihi lam yajid urfal jannah. Dia tidak akan mendapatkan atau mencium bau harum surga pada hari kiamat. Ya, dalam ayat yang itu dikatakan fa inna rihiha adalah yujadu min masjidat kada wa kada. Dia padahal sebenarnya bau surga itu bisa tercium dari jaraknya sekian dan sekian. Nasallahu alaihi. Jadi mungkin itu ikhlas sekalian yang terkait dengan masalah ikhlas ini. Semoga kita semua memberikan keikhlasan dalam kita beramal. Dan sini ada banyak sekali tentang masalah kita ikhlas dalam kita beramal. Karena sesungguhnya sama dari kata Allah yang di sini bahwasanya al-ikhlas itu adalah sirrun najah. Ya, bagaimana kita ketahui dibawakan kisah di sini panjang tentang masalah Nabi Yusuf alaihissalam. Ada juga 3 orang pemuda yang masuk dalam gua itu, yang menjadi syahidnya situ adalah apa? Allahumma, dia katakan seperti itu apa? Rasulullah bawakan hadis tentang itu, perkataan 3 orang itu, Allahumma in kuntu fa'altu dzalika. Nah, ini dikatakan in kuntu fa'altu dzalika ibtigha wajhik fa faris anna ma nahnu fihi min hadhihi safra. Jadi 3 orang itu berdoa, bertawasul dengan amal yang ikhlas karena Allah. Yang sampai di akhir doa itu dikatakan Allahumma ya Allah, jika engkau mengetahui ya bahwasanya aku lakukan itu semua karena mengharapkan wajahmu, maka selamatkanlah kami dari tertutupnya pintu gua itu dengan batu besar itu sehingga pergeseran surga. Jadi seperti itu. Kemudian juga termasuk Nabi Yusuf alaihissalam itu beliau Allah telah selamatkan beliau karena beliau sebenarnya katakan itu innahu min ibadina al-mukhlasin wa kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya'a innahu min ibadina al-mukhlasin. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Dan ini ada sedikit penyampaian dari Syekh ini di akhir dari kitab ini, panjang ini ya, yaitu tentang masalah apakah kita kadang-kadang apakah itu dipikir ya tawahhamun nas annahu riya, padahal tidak. Jadi ada terkadang dalam suatu amalan itu kita menyangkanya itu adalah sebagai perbuatan riya, padahal bukan. Misalnya kita berada dalam suatu tempat itu, ada di sini ada dikatakan bahwasanya dia tuh tambah semangat beramal itu karena melihat orang lain yang beramal dengan hal yang sama. Ya, kalau dia sendiri agak kurang sedikit semangatnya, tetapi karena melihat ada orang ini nyata seperti kita ini, bisa kita melihat ada saudara kita membaca Quran, kita ikut semangat baca Quran, itu bukan riya. Ya, itu dikatakan para ulama di sini dijelaskan bahwasanya itu bukan. Nah, ini ma yatawahhamu annahu ikhlasun wa laysa kadzalik. Jadi misalnya di sini dikatakan begini. Misalnya ada ya tadi dikatakan ada misalnya kita seperti tadi dicontohkan di sini bahwasanya misalnya kita dalam lihat orang yang sholat, datang lagi tuh orang yang misalnya qiyamul lail dan sebagainya, bertambah semangat kita karena
banyak saudara kita ya dalam hal ini misalnya yang sholat atau membaca Al-Quran sebagainya, itu insya Allah Taala oleh para ulama itu bukan termasuk riya, ya. Karena bisa jadi karena dengan kesendiriannya dia itu agak sulit dia untuk bisa termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Tapi seandainya dengan banyak orang atau dengan dia melihat seseorang yang melakukan amal yang sama, maka dia makin semangat untuk itu. Nah, itu bukan termasuk riya. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan dengan sedikit penyampaian ini bisa bermanfaat buat Ana sendiri dan kita semua. Mudah-mudahan ini apa ini. Jadi juga termasuk juga bahwasanya hamdun nasi dirijali ala amalil khair. Jadi misalnya seorang dipuji oleh manusia atas amal yang dia lakukan. Ya. Jadi di sini katanya ini ma yatawahu annahu riya'un wa syirkun wa laisa kadzalik. Jadi mungkin orang salah memahami bahwasanya ini jangan-jangan itu riya, jangan itu kesyirikan. Padahal bukan seperti itu. Itu pertama adalah pujian manusia kepada seseorang karena dia melakukan amal yang baik. Ya. Yaitu sebagai Rasulullah kata sini qila Rasulullah sallallahu ara'aitar rajulul ladzi ya'malul amala minal khairi wa yahmaduhun nasu alaihi qala tilka ajidu busral mu'min. Jadi Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat tentang seseorang yang melakukan satu amalan kebaikan dan manusia memujinya atas amal tersebut? Ya, qala tilka ajidu busral mu'min. Beliau menjawab, ya itu adalah berita kabar gembira yang disegerakan atas orang-orang yang beriman. Nah ini kemudian yang kedua tadi yaitu nasyatul abdi bil ibadah inda ru'yatil abidin. Jadi yang kedua semangatnya seseorang hamba dalam beribadah ketika dia melihat orang-orang yang ahli ibadah. Ya, orang-orang ahli ibadah. Mungkin seperti tadi kita contohkan langsung dalam nyata, kita melihat saudara kita yang membaca Al-Quran. Nah, kita makin semangat. Nah, itu bukan riya. Nah, ini dikatakan sini oleh Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin. Beliau kata gini, qad yabitu rajulu ma'al mustahidin. Jadi seseorang laki-laki dia menginap bersama gitu, di suatu tempat atau rumah ya, atau mungkin dari masjid bisa seperti ini ya, bersama orang-orang yang bersungguh sudah melakukan ibadah. Fayusallun aksara lail, maka dia orang-orang tersebut sholat sepanjang malam ya, atau kebanyakan dari malamnya dia tahajud, qiyamul lail dan sebagainya, qiyamul ramadan dan seterusnya, atau membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Wa adatuhu qiyamus sa'atin, padahal kebiasaan itu dia hanya membaca mungkin dia sholat itu hanya mungkin 1-2 jam saja, tapi ini bisa sampai semalaman. Atau seperti tadi mungkin kebiasaan dia hanya mampu membaca 1 lembar 2 lembar, tapi karena mungkin dia lihat dua suasana orang yang banyak membaca Quran, akhirnya dia upaya juga karena melihat orang mungkin 1 juz atau 2 juz, dia berusaha juga untuk bisa seperti itu membaca. Nah, fayuwafiquhu, maka dia berusaha mengikuti apa yang dilakukan orang-orang yang bersungguh dalam beribadah tadi. Au yasumun fayasumun, atau dia orang-orang itu berpuasa, maka dia pun ikut berpuasa. Misal orang puasa sunnah, maka dia ikut berpuasa. Nah, dan seperti itu. Nah, seandainya tidak ada dia lihat orang-orang yang istihad atau ahlul ibadah atau as-sholihin ini seperti ini, dikatakan seperti ini bahasanya, maka dia tidak akan bisa sungguh-sungguh seperti itu. Nah, itu jemaah bukan termasuk riya seperti itu. Kemudian juga di sini juga bahwasanya tahsinu wa tazminu athiyab wa na'al. Jadi itu juga yaitu kita memperbaiki atau memperbagus pakaian kita, atau juga mungkin sepatu kita, sandal kita dan seterusnya, itu maka itu tidak termasuk perbuatan riya, ingin dilihat oleh orang dan sebagainya. Nah, sini disebut begitu oleh Syekh Hasan di sini bahwasanya kita memperbaiki atau mungkin memperindah pakaian kita atau juga sepatu sandal kita, mati itu bukan riya. Sebagai dalam hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sebesar zarah dari rasa sombong. Faqala rajulun, maka seorang sahabat bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, seorang laki-laki senang pakainya itu bagus, ya pakainya indah, ya
sepatu sandalnya juga bagus dan sebagainya. Faqala innallaha jamilun yuhibbul jamal. Jadi sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Wal kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Ini katakan kibir itu yaitu menolak kebenaran dan meremehkan atau merendahkan manusia. Ya, jadi seperti itu. Juga ini jemaah. Jadi banyak di sini contohnya yang kita pikir itu adalah dia padahal bukan. Yaitu adamu at-tahaddusi bidzunubi wa kitmanuha. Jadi kita tidak menyebut-nyebut, mungkin kita terlanjur melakukan suatu perbuatan dosa. Jadi kita tidak menyampaikan kepada manusia dan kita sembunyikan. Itu bukan termasuk riya. Akan dikata di sini wa hadza wajibun syar'an ala kulli muslim. Bahkan ini harusnya wajib secara syar'i kita tutupi apa yang terlanjur kita lakukan dari perbuatan dosa dan sebagainya. Ya, sebagai Rasulullah katakan wala yajuzul mujaharatu bil ma'asi. Tidak boleh kita menampakkan atau mujahir atas perbuatan dosa dan kemaksiatan. Sebagai Rasulullah katakan kullu ummati mu'afan atau mu'afin illal mujahirin. Wa inna minal mujahara an ya'mala rajulu bilali amalan summa yusbihu wa qad satarahu Allah alaihi fa yaqul ya fulan fa'altul bariha kada wa kada wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbihu yakshifu sitrallah. Jadi ada seorang laki-laki yang mengamalkan suatu amalan di malam hari, ya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW bersabda seluruh umatku nanti akan dimaafkan, ya kecuali orang yang terang-terangan atau menampakkan atau menyebut-nyebut dosa yang dia lakukan. Karena dikatakan wa innal mujahara, yaitu yang orang yang menampak ini, yaitu misal contohnya adalah beliau katakan sallallahu alaihi wasallam ayyamalu rajulu bil laili, seorang laki-laki melakukan satu amal di malam hari, kemudian dia berada di pagi hari, padahal Allah telah hapus, telah tutup perbuatan dosa yang dilakukan pada malam hari tadi. Tetapi apa dia katakan, wahai fulan amiltu al-bariha, wahai fulan aku tadi malam tu melakukan amal seperti ini dan seperti ini. Nah, padahal telah Allah semalam itu telah tutup itu semua. Tapi justru dia pada harinya dia menyingkap tabir yang telah Allah tutup dari perbuatan dosanya tadi. Ya, jadi seperti itu. Nasallahu alaihi. Ya mudah-mudahan dengan sedikit ini bisa bermanfaat buat diri anak dan kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat insyaallah taala. Tadi masalah kita saling ingatkan aja tentang masalah keikhlasan ini sangat penting sekali untuk kita betul-betul memahaminya, sebagaimana kita mengambil dari hadis-hadis Rasulullah, dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis dan perkataan para ulama salaf tentunya. Itu aja mungkin jamaah yang perlu kita sampaikan. Terutama yang anak ingat tadi, yaitu masalah niat ini ikhwah, yaitu sebenarnya perkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi, salah seorang ulama di kalangan sahabat. Jadi innama yuhfazun nasu ala qadri niatihim, atau innama yu'tan nasu ala qadri niatihim. Jadi kita ini akan diberi sesuai kadar niat kita. Jadi akan dibalas oleh Allah. Ya semoga dengan itu kita akan makin terus menerus memperbaiki keikhlasan kita sebelum setiap kita melangkah, sebelum kita berkata, berbuat dan seterusnya. Baik, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.